Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah nuwasil darsana fi hadhil fursah. Al-an nadkhul ila bab al-manqus. Fa al-murad bi al-isim al-manqus huwa al-isim al-mu'rab alladhi akhiruhu ya maddiyah lazimah asliyah. Jadi maksudnya isim manqus itu adalah isim mu'rab. Ya, kita udah jelaskan apa itu mu'rab, apa itu mabni. Artinya dia mu'rab, isim yang mu'rab yang mana akhirnya itu huruf ya mad lazim, artinya memang harus ada iyanya di situ. Asli, dan iyanya ini merupakan ya asli, bukan tambahan. Memang iyanya ini adalah termasuk dari huruf isim tersebut. Asliyah itu maksudnya. Contoh misalnya sa'in au as-sa'i. Nah, jadi dia nampak iyanya itu ketika ada alif lamnya, as-sa'i. Jadi iya yang ada di kalimat as-sa'i inilah namanya ya tadi ya madiyah lazimah asliyah, isim yang akhirnya ya madiyah, artinya ya yang memang dibaca secara mad, as-sa'i sebagai mad dia. Lazimah artinya apa? Memang lazim ianya di situ harus ada. Asliyah artinya ya ini memang asli dari kata isim tersebut. Al-qadi ianya ini juga asli. Ianya itu nampak atau ditulis ketika dia ada alif lamnya. Nah, kalau dia ditulis tanpa alif lam, lau kutiba biduni al, artinya biduni alif lam, maka ianya dihapus. Ianya dihapus wa uwidhat bitanwin. Artinya ianya itu dihapus diganti dengan tanwin ketika dia dalam keadaan rofa dan jar. Contoh di sini sa'in. Nah, ini kan nggak ada alif lamnya, maka ianya dihapus diganti dengan tanwin. Qadin nggak ada alif lamnya, diganti ianya menjadi tanwin. Namun kalau dia dalam keadaan nasab, ianya nggak dihapus. Wa baqiyat al-ya, artinya ianya nggak dihapus, tetap ada dia. Meskipun nggak ada alif lamnya, tapi kalau dia dalam keadaan nasab, tidak dihapus ianya, tetap dia ada. Tapi kalau dalam keadaan rofa atau jar, dihapus ianya diganti dengan tanwin. Sa'in, qadin. Nah, ini kan dihapus ianya diganti dengan tanwin. Ya, contohnya yang lebih jelas ini. Nah, ini isim mangkus dengan alif lam dan tanpa alif lam. Ini contoh isim mangkus yang dengan alif lam. Ketika dalam keadaan marfu, kita bilang ja'a al-qadi. Ketika dalam keadaan majrur, marartu bil qadi. Ketika dalam keadaan mansub, ra'aitu al-qadiyah. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Ketika isim mangkus itu beralif lam, dalam keadaan rofa, ianya ini nggak boleh dikasih baris. Artinya tetap di al-qadi. Ya, tetap sukun dia. Begitu pula dengan kalau dia dalam keadaan majrur. Jadi tanda rofaknya dan tanda jarnya itu tidak zohir. Ya, biasanya kan kita misalnya ja'a atau libu, nampak dia domahnya. Nah, kalau di sini tidak bisa. Kenapa? Karena berat di lisan orang Arab mengatakan ja'a al-qadiyu. Asalnya al-qadiyu. Tapi karena berat di lisan orang Arab, maka tidak dinampakkan domahnya, maka dikatakan ja'a al-qadi. Begitu pula dalam keadaan majrur, berat di lisan orang Arab mengatakan marartu bil qadiyi. Berat di lisan orang Arab, maka tidak dibarisi kasroh ianya di sini. Maka nanti dalam keadaan i'rab kita pelajari secara tafsil nanti rinciannya. Kita akan mengatakan al-qadi di sini marfu, alamatul rafa'nya apa? Dhammah. Tapi dhammahnya di sini nggak nampak, muqaddarah. Kenapa? Karena di sini berat di lisan orang Arab ketika dizohirkan dhammahnya. Begitu pula di sini kasrohnya. Namun dalam keadaan nasab,
fathahnya ya nampak dia. Ra'aitu al-qadiyah. Karena kan nggak berat di lisan orang Arab ketika mengatakan al-qadiyah. Nah, jadi timbangannya itu lisan orang Arab ya. Karena ini merupakan bahasa mereka. Adapun kita tidak berat mengatakan ja'a al-qadiyu, marartu bil qadiyi. Ya, tidak berat. Jadi kalau dia beralif lam dalam keadaan rofa, ianya nggak berharokat. Begitu pula dalam keadaan jar. Namun dalam keadaan nasab, ianya itu berbaris fathah tetap karena dia mansub ya. Mansub kan alamatun nasab itu aslinya adalah fathah. Begitu pula jika isim mangkusnya itu tanpa alif lam. Nah, kalau tanpa alif lam seperti mana kita jelaskan tadi, ianya dihapus diganti dengan tanwin. Dan itu ketika dalam keadaan rofa dan jar. Contoh di sini jaa qadin. Qadin di sini kan fa'il, marfu dia. Nah, dalam keadaan rofa kalau tidak beralif lam, ianya nggak ditulis, diganti dengan tanwin. Begitu pula dalam keadaan jar, marortu bi qadin. Nah, dengan nggak beralif lam, maka ianya nggak ditulis, dihapus, tapi diganti dengan tanwin. Berbeda ketika beralif lam, ianya ditulis hanya saja tidak berharokat. Dalam keadaan mansub, ianya tetap. Ya, seperti mana kita jelaskan tadi, bakiyat al-ya, artinya apa? Ianya tetap nggak dihapus dan dia berbaris fathah atau fathatain. Ra'aitu qadiyan. Ya, itu dia perbedaan isim mangkus ketika dia beralif lam dan tanpa beralif lam. Kemudian bagaimana cara memusannakan, menjadikan isim mangkus itu musanna ataupun jamak. Nah, isim mangkus itu musanna, cara membuatnya menjadi musanna ketika dalam keadaan rofa kita menambahkan alif dan nun. Nah, dalam keadaan musanna, mau dia tidak beralif lam ataupun beralif lam, ianya tetap ditulis. Kenapa? Karena dia dalam keadaan musanna. Jadi kalau dalam keadaan musanna nggak ada perbedaan dalam penulisan ya, mau dia beralif lam ataupun tidak tetap ditulis, kemudian ditambahkan alif dan nun di akhirnya. Kalau dalam keadaan rofa, hadani sa'iyani, qadima as-sa'iyani. Namun kalau dia dalam keadaan nasab ataupun jar, maka ditambahkan ya dan nun. Contoh, ra'aitu munadiyaini. Nah, munadiyaini. Shallaitu ma'a musalliyaini. Nah, ditambahi ya dan nun, dan ianya ini ya, ketika tidak beralif lam juga ditulis. Berbeda ketika mufrad, kalau nggak beralif lam, ianya nggak ditulis, diganti dengan tanwin. Tapi kalau musanna, maka kalau musanna, mau dia beralif lam atau tidak, ianya tetap ditulis. Kemudian ini contohnya, marfu sa'iyani, nggak tanpa alif lam ya, ianya tetap ditulis. Kalau dalam keadaan mansub dan majrur, tetap ditulis ianya, tapi ditambahi ya dan nun. Ini dengan alif lam, al-wadiyani, al-wadiyain. Jadi tidak ada perbedaan ya, ketika dalam keadaan musanna, mau dia beralif lam atau tidak, tetap ianya ditulis dan ditambahkan alif dan nun ketika dalam keadaan marfu, kemudian ditambahkan ya dan nun ketika dalam keadaan mansub dan majrur. Nah, dalam keadaan jamak, ketika kita ingin menjamakkan isim mangkus, ketika dia dalam keadaan rofa, maka ditambahkan waw dan nun. Contoh, sholla musallun, au al-musallun. Namun, ianya dihapus. Mau dia beralif lam atau tidak, ianya dihapus. Dalam keadaan nasab dan jar, ditambahkan ya dan nun. Contoh, ra'aitu munadin, shallaitu ma'al musallin. Ianya juga dihapus. Jadi kalau dalam keadaan jamak, ianya dihapus. Mau dia beralif lam atau tidak beralif lam, ianya dihapus dan ditambahkan waw dan nun di akhirnya ketika dalam keadaan rofa. Namun ketika dalam keadaan nasab dan jar ditambahkan ya dan nun. Huruf ianya di isim mangkusnya itu dihapus. Ini dia caranya
Asalnya kan al-musolli, al-musalliyun itu asalnya. Namun dihapus ianya maka menjadi al-musallun. Dalam keadaan nasab dan jar misalnya al-musolliyin ini asalnya musolliyin asalnya itu. Namun dihapus ianya menjadi musollin. Ya. Ini contohnya sa'un, sa'in, al-musallun, al-musallin. Ya, mungkin sampai di sini pelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham bisa dipertanyakan atau ditanyakan dengan mengklik tombol Is'al bil Ustad. Ya, syukron wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.